Halo saudara onlineku yang ada di mana saja. Yuk lihat keseruan saya di dapur membuat ketupat lebaran untuk esok hari. Teman-teman, ini ketupat kulitnya masih mentah. Sudah saya isi berasnya ke dalam ketupat. Tidak penuh ya, isinya ya seperempat. Kita akan godok, kita akan masukkan ke dalam panci yang sudah kita sediakan air. Saya bikin ada berapa ini? Ada sekitar 30 ketupat. Airnya cukup banyak ya teman-teman ya. Air harus kita sediakan dengan banyak. Nanti bila kurang airnya bisa kita tambahkan lagi. Sepertinya kita akan menggodok 2 kali karena tidak cukup pancinya. Ini baru berapa ya masuk? 15 sama ini 20. Oke. 20 saja yang akan kita godok, ditambahkan air kembali. Teman, ini sudah masuk semua. Ketupatnya sudah terendam dengan air yang penuh ya teman-teman ya. Saya tidak memakai cara 4 jam menggodok, tapi saya pakai cara 3 menit menggodok sampai mendidih. Lalu saya akan tutup sekitar 10 menit. Setelah itu saya godok lagi 7 menit dan saya tutup kembali 30 menit. Kita lihat hasilnya nanti. Kita ikuti terus cara pembuatan ketupat ini. Oke. Karena panci yang satu tidak muat, sisanya saya masukkan ke panci yang kecilan ya teman-teman ya. Ini ada sekitar 10 ketupat. Saya godok yang satu di sini dan yang satu di panci besar. Panci besar ini isinya cukup untuk 20 ketupat. Sedangkan yang ini karena tidak muat, jadi saya buat pakai panci kecil yang ukurannya muat 10 ketupat. Ini sama, kita godok dulu sampai mendidih. Saya belum tutup ya teman-teman. Kita lihat keseruan kita dalam membuat ketupat untuk hidangan hari raya Idul Fitri. Lihat teman-teman, ini yang panci kecil karena isinya sedikit, jadi lebih dulu mendidihnya ya. Dia sudah mendidih cukup 3 menit. Lihat sudah mulai berisi kan ketupatnya. Setelah ini saya akan tutup selama 10 menit. Dan nanti setelah itu baru saya matikan dulu kompornya. Ini adalah salah satu tips untuk menghemat gas dari masak yang biasanya ketupat 4 jam dan cukup melelahkan juga ya kita menunggunya. Karena sudah 3 menit, saya akan tutup yang panci kecil. Tutup, kita tunggu 3 menit, saya matikan. Oke. Tinggal panci yang besar nanti. Nah, ini teman-teman, yang panci besar sudah mendidih ya. Mendidihnya sampai tumpah-tumpah. Saya akan tutup juga sama, kita matikan dulu kompornya. Iya. Dan pancinya akan saya tutup selama 3 menit. Manfaatnya membuat ketupat dengan cara 3 menit, 7 menit, 10 menit selesai. Kita bisa melaksanakan kerjaan-kerjaan yang lain teman-teman, sambil membuat ketupat, sambil mengerjakan pekerjaan yang kita lakukan. Oke teman-teman, setelah ditutup kita buka. Yang tadi 3 menit, coba bisa kita lihat hasilnya ya. 3 menit kita tutup, 10 menit 3 menit kita masak, 10 menit kita tutup. Tuh, percaya tidak matang, tapi belum matang sekali. Saya akan godok lagi selama 7 menit. Nanti akan saya tutup lagi. Nyalakan apinya. 7 menit ya teman-teman. Kita lihat juga hasil yang ini. 3 menit barusan. Tuh, lihat teman-teman. Sudah mulai seperti matang ya ketupatnya. Ini nanti kalau kurang air, kita bisa tambahkan air lagi teman-teman, biar ketupatnya terendam. Sekarang saya akan godok lagi selama 7 menit. Ikutin terus. Lihat teman-teman,
Ini ketupat sudah 7 menit mendidih. Saya akan tutup kembali. Oh iya, abaikan ya suara mesin cuci dan air, karena saya masak ketupat sambil menyuci di mesin cuci dan air otomatis menyala. Saya akan tutup lagi selama 30 menit sampai ketupat matang. Panci yang satu juga sudah mulai mendidih ya teman-teman. Sudah 7 menit ini mendidihnya. Saya akan tutup kembali selama 30 menit. Setelah itu selesai, ketupat akan matang. Nanti kita lihat hasilnya apabila sudah matang. Matikan dulu. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini sudah jadi ya. Saya akan pindahkan dulu ketupat yang sudah matang, pindahkan ke baskom, lalu kita cuci. Kenapa dicuci? Supaya tidak berlendir pada kulitnya, karena lengket. Nanti setelah dicuci akan kita jemur. Abaikan dengan dapur yang berantakan sedang memasak, karena nanti ada masakan selanjutnya. Sehari ini saya akan membuat opor dan sayur ketupatnya. Nanti kita lihat keseruan yang lain-lainnya. Ini kita angkat dulu ya teman-teman ya. Kita bersihkan biar tidak ada ini yang menempel-nempel seperti ini nih. Ini harus dibersihkan dengan air yang mengalir di keran. Setelah dicuci, ketupat kita jemur dulu ya teman-teman. Lihat nih, kulitnya, daunnya ini kan warnanya seperti ini. Nanti coba kita lihat kalau sudah kering dari jemuran di matahari ini akan seperti apa kulitnya berubah. Sebelumnya saya mohon maaf, abaikan dengan jemuran di belakang sana, karena saya juga banyak cucian, kalau jadi tidak kebagian tempat untuk menjemur khusus ketupat. Saksikan dan kita lihat terus proses selesai ketupat menjadi hidangan yang mantap untuk Hari Raya Idul Fitri dan malam takbiran nanti malam. Teman lihat ya, hasil ketupat yang jemur tadi sudah kering dan tidak basah lagi. Ini sudah bisa kita angkat dan taruh di tempat siap untuk dimakan. Ya teman, ketupatnya sudah saya angkat dari tempat yang tadi dijemur. Sekarang tinggal dimakan. Tapi ini sangat banyak sekali. Tadi saya mau beli hanya 20 aja. Tapi karena suruh dibeli semua sama abangnya, keberuntungan buat saya. Sekitar jumlahnya 30 harganya cuman 15.000. Jadi saya tadi ngeborong 15.000. Tapi ini sebagian saya akan masukkan freezer biar tidak rusak. Yang ada di sini hanya yang untuk dimakan saja. Selanjutnya saya taruh di freezer. Jika ingin makan, dikeluarkan dan dipanaskan. Freezer masih ada rendang. Dan ini ketupat saya masukkan ke dalam freezer biar lebih awet, bertahan sampai 2-3 hari. Kadang-kadang ketupat 1 hari atau 2 hari aja sudah benyek. Jadi ini bisa 3, 4, 5 hari juga masih bisa kalau dalam freezer. Karena kita nanti ketika mau makan saja baru kita keluarkan, kita panaskan dan baru kita makan.